Kita berdoa. Datanglah Tuhan memberkati kami. Memberkati hati yang tertuju kepadamu. Memberkati lingkungan kami. Memberkati firman-Mu agar kami dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini izinkan saya untuk menyapa seluruh jemaat GKPS Cipayung, Cililitan, Cibubur, dan Lubang Buaya. Salam sehat untuk kita semua, dan mari kita menikmati firman Tuhan pada hari ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita secara bersama-sama membaca, dan saya membaca dari depan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-murid keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus itu berarti menikmati kuasa Yesus, menikmati kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang sudah kita baca bersama, ada beberapa hal bagaimana dengan mengikut Yesus. Yang pertama, baru saja murid-murid rebutan tempat sebenarnya. Siapa yang duduk, siapa yang mau di dekat kiri kanan Yesus. Lalu mereka mengikuti Yesus pada waktu itu. Yang kedua, ada rombongan yang setelah melihat, mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus, lalu mereka mengikuti rombongan dari Yesus. Dan yang ketiga, tentang orang buta yang mengikut Yesus. Saudara-saudara, mengikut Yesus itu berarti menikmati kuasa Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga mengikut Yesus? Dan cara kelompok yang mana kira-kira menjadi kelompok kita pada saat ini?
Dari teks ini, saudara-saudara, kita belajar bagaimanakah mengikut Yesus. Dan siapakah yang benar-benar menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, mengikut Yesus itu berarti memberikan hidup seutuhnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mengikut Yesus otomatis menikmati berkat Tuhan. Tetapi mencari berkat Tuhan belum tentu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang buta mencari Yesus. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang pergumulan, semua kita merasakan ada pergumulan dalam kehidupan ini. Orang buta adalah orang yang sangat bergumul pada waktu itu. Mereka adalah orang yang dikucilkan, mereka adalah orang yang disakiti. Bahkan mereka adalah orang-orang yang divonis orang yang berdosa. Dan orang tua mereka juga adalah orang yang berdosa. Itu sangat menyakitkan. Saudara-saudara, satu hal yang sangat beruntung pada waktu itu, walaupun mereka disakiti oleh orang banyak, tapi Tuhan tidak menyakiti mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli kepada mereka. Saudara-saudara, betapa indahnya dalam kehidupan ini ketika kita merasakan pergumulan kita dijawab oleh Yesus. Sangat sukacita. Mungkin dengan segera kita akan memberitakan kepada orang lain. Kita akan berbagi kepada orang lain ketika kita merasakan bahwa permohonan kita, pergumulan kita dijawab oleh Yesus. Saudara-saudara, ada juga kerinduan dari dua orang buta ini untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Lalu dalam hati mereka, apakah Yesus lewat dari depan kita? Karena mereka tidak bisa melihat. Itu berarti mereka tidak akan berpindah tempatnya. Mereka akan di situ saja. Tapi hati mereka, apakah Yesus lewat dari depan kita? Saudara-saudara, ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, pada saat itu ada sukacita yang luar biasa. Padahal baru lewat saja, belum mereka menikmati apa-apa. Tapi jawaban dari pergumulan mereka telah mereka nikmati. Yesus lewat dari depan mereka. Saudara-saudara, mereka berseru. Mereka memanggil Yesus. Mereka memberikan seluruh apa yang ada padanya kepada Yesus, termasuk iman percaya, karena Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah yang penuh kasih, yang mungkin di antara kerumunan banyak sudah mengetahui tentang itu, tapi belum berseru dengan hati yang terdalam bahwa Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah yang penuh kasih. Tapi orang buta, yang dua orang ada di depan pintu kota Yeriko, menyatakan betapa sukacitanya kehidupan mereka ketika pergumulan mereka dijawab dengan baik dan benar. Yesus lewat dari hadapan mereka.
Saudara-saudara, karena mereka merindukan untuk mencari Yesus, mereka tidak tergoda, mereka tidak takut, mereka tidak mundur, walaupun tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu luar biasa. Dari halayak ramai, mereka menegur, diam, jangan berbicara. Karena yang mereka rombongan orang banyak ini ternyata dari ungkapan yang mereka ungkapkan, saudara-saudara, bukan mencari Yesus, tetapi mencari berkat Yesus. Mereka terusik, mereka terganggu. Kalau nanti Yesus terganggu karena ada suara yang luar biasa ini. Lalu mereka juga merasa terganggu karena ada orang lain yang memberikan suara yang lebih lagi, yang sangat istimewa tentang Yesus. Sementara mereka hanya mengikuti Yesus, bukan mencari tentang Yesus. Saudara-saudara, larangan daripada halayak ramai ini membuat mereka semakin hebat lagi, semakin cerdas lagi, semakin bersukacita lagi untuk berseru lebih keras, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara, kehidupan yang mencari Yesus sampai saat ini adalah kehidupan yang pantang mundur karena godaan, karena tantangan. Kehidupan yang mencari Yesus bukan tantangan menjadi penghalang untuk menyatakan sukacita karena Yesus masih ada di tempat ini, karena Yesus masih lewat dari hadapan mereka. Tapi tantangan itu membakar semangat yang sangat luar biasa untuk semakin berseru, siapakah Yesus yang mereka imani, yaitu Anak Daud, adalah Mesias yang penuh kasih, yang setia mendengarkan setiap seruan daripada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sedang mencari Tuhan pada saat ini. Yang sedang mencari Tuhan itu berarti sedang menikmati berkat Tuhan. Bukan harus sama seperti orang lain. Bukan harus kita lebih hebat daripada orang lain. Tapi kita merasakan bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan melewati kita. Tuhan berada di tempat kita. Sehingga kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan untuk menyatakan iman percaya. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Sama seperti seruan daripada dua orang buta yang memiliki iman, yang sedang mencari Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, orang yang mencari Yesus melalui firman Tuhan hari ini benar-benar bertemu dengan Yesus. Hal yang sangat luar biasa pada waktu itu, Yesus bukan mendengarkan larangan dari halayak ramai, tapi Yesus mendengarkan seruan dari orang buta. Teks kita ini berkata bahwa Yesus menghampiri mereka. Yesus menyapa dua orang buta. Dan bukan hanya sapaan begitu saja yang boleh dikatakan hanya sepintas lalu. Tapi saudara-saudara, yang sangat istimewa, Yesus menyentuh mereka. Yesus merangkul mereka. Yesus memeluk mereka dalam keadaannya pada waktu itu. Dan ada satu pertanyaan yang sangat istimewa, saudara-saudara. Apakah yang kamu inginkan
akan kuperbuat bagimu. Saudara-saudara, dua orang buta yang mencari Yesus menyatakan iman percayanya kepada Yesus, bahwa mereka ingin melihat, sehingga mereka meminta kepada Yesus mata mereka dipulihkan untuk boleh melihat Yesus. Saudara-saudara, dengan iman percaya yang begitu luar biasa, ketika mendapatkan pertanyaan yang begitu indah, mereka tidak cengeng. Mereka juga tidak jajat nahurang. Mereka tidak bingung. Mereka tidak berkata, apa ya? Kurang tahu ya? Banyak ya yang kami butuhkan. Tetapi karena iman percaya mereka kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan mencari Yesus, saudara-saudara, pada waktu itu mereka menginginkan untuk melihat Yesus, untuk melihat karya Yesus, untuk melihat berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saat ini, di hari Minggu ini, Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara-saudara, Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah yang kita inginkan supaya Tuhan berbuat kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tetap pada posisi sebagai orang yang beriman, iman yang tangguh, iman yang hebat, iman yang kuat, iman yang super, permintaan kita tidak berubah-ubah. Permintaan kita adalah dengan hati yang terdalam untuk melihat Yesus, untuk menikmati kuasa Yesus, untuk menikmati kehadiran dari Yesus. Sehingga kita boleh di dalam kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan pada saat ini, kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak kecewa. Kita juga tidak melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Tapi kita boleh melihat betapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa kasihnya Tuhan ada bersama dengan kita pada hari ini, pada saat ini, di ruangan ini, di mana Bapak Ibu sedang berada. Tuhan sedang bertanya. Dan apa jawaban kita? Dua orang buta ini memberikan pelajaran yang sangat istimewa. Sebagai orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, tidak akan goyah apapun yang terjadi, tetapi merasakan dan menikmati kehidupan ini. Masih ada kasih dari Tuhan yang boleh kita andalkan, sehingga kita mencari Tuhan dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan hari ini ternyata kehidupan kita bukan atau tidak cukup hanya menjadi orang hebat. Kita ini adalah orang-orang hebat di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, tidak cukup menjadi orang hebat. Harus menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih bekerja,
harus keluar rumah menghadapi tantangan yang begini luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak cukup hanya orang hebat, tetapi menjadi orang yang bermanfaat. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang harus kita kerjakan, biarlah berjalan dalam kasih Tuhan. Kalau kita masih bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, sebagai orang yang percaya, kita adalah orang hebat. Tapi tidak cukup menjadi orang hebat, harus menjadi orang yang bermanfaat. Satu hal yang sangat dibutuhkan, jauhkan diri dari rasa bersungut-sungut. Jauhkan hati dari rasa bosan dan kepingin kepada hal yang baru. Tapi dekatkan diri kepada Tuhan. Setiap langkah bersyukur bahwa masih ada Tuhan. Masih Tuhan mencintai kita. Masih Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara-saudara, Tuhan sedang mendengarkan kita. Kalau dalam teks kita ini, Tuhan menjamah mata dua orang buta. Itu berarti Tuhan sedang memperhatikan keluhan kita. Sedang merangkul kita. Sedang mendekatkan diri kepada kita. Sedang memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau dua orang buta mencari Tuhan, kita orang yang hebat mencari Tuhan, menjadi orang yang bermanfaat, sehingga dengan kita orang lain mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk menjauhkan diri dari Tuhan, karena perkataan kita, ungkapan kita, sapaan kita, baik dalam keluarga, mungkin juga sapaan lewat WA atau dengan telepon atau dengan lain sebagainya yang boleh kita pergunakan pada saat ini. Biarlah itu semuanya untuk menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan menyatakan bahwa belum selesai untuk mencari Tuhan. Hari ini juga masih mencari Tuhan dan menikmati berkat yang dari Tuhan. Ketika kita menikmati berkat dari Tuhan, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan melangkah, kita akan berjalan, kita akan bekerja untuk mengikuti Tuhan. Tetap dalam kasih Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan, maka kita berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kita mengerti, kita mengenal, kita orang yang hebat bukan karena kita hebat, tapi karena kasih Tuhan hebat untuk kita, bersama dengan kita, ada di dalam kita, sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah orang hebat karena Tuhan mendengarkan kita. Jadilah orang yang hebat karena kita berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus, Dia adalah penuh kasih, setia sampai selama-lamanya. Eksaudi, dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Itu mau mengatakan bahwa tidak cukup saya sudah pernah berdoa kepada Tuhan, saya sudah pernah berseru kepada Tuhan. Tapi ungkapan iman mengatakan dengarkanlah seruanku ya Tuhan, itu mau mengatakan bahwa
Tuhan itu kasih adanya sampai hari ini. Dan kita mau mengatakan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Karena ada kasih Tuhan. Dan Dia sedang menunggu kita. Dia mendengarkan kita. Dia menjawab pergumulan kita. Dan Dia sedang merangkul kita untuk merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Terpujilah Tuhan atas kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang hadir bersama dengan kami, yang memberikan dan menjawab permohonan kami, pergumulan kami, agar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami, berkati hati kami, berkati yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Paima ipatupuhita galangata, tangar hita lobe hata ninay bata nagabi onjolan bata laho manggalang. Tersurat bani Heber 10 ayat 10. Membahen nama diar apa namar si bere-bere. Ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonay aido iharosuhkon naibata. Sonari patupuhidama galangata. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtong doi pasu-pasuham goduh nami. Domay hasomani ham hanami jana ipasuham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horjana do pinasupasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jaloham magalangan nami on. Bahen hasangapon ni goranmu. Janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Jalohamma tonggo nami on. Amin. Tondui daging uhur apa gogohnin.
Bapa nami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inaguri tongah on songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namardusa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, paluah kam mahanami humbani pangago, ay hamlo simada harajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon, sadokah ni dokahni. Amin. Misir manasiam, janah gabi sibuan pasu-pasu maham, anjahasari bani ganup halak. Jalo hitama pasu-pasu humbani na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata, janah maidup mauhur ni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubata, janah ipasorap madameni bani tondui tabei. Amin.